You know, Engkau tahu, we are special people. kita ini adalah orang-orang yang spesial. Amin. Us, we have received Jesus. Saat kita keterima Yesus, We will never perish. kita tidak akan binasa. People around us Orang-orang di sekeliling kita perish. binasa. And God needs you and me Dan Tuhan butuh engkau dan saya to tell untuk memberitahu about God's love, care, tentang kasih Bapa forgiveness, dan juga pedulinya dan juga pengampunannya. about God's goodwill. Dan juga tentang kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. Holy Spirit is living in us. Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. He is a person like you are person. Dan dia adalah seorang pribadi seperti engkau juga seorang pribadi. Actually, he is God. Dan sebenarnya dia adalah Tuhan. God is living in us, Dan Tuhan itu hidup di dalam diri kita. in our spirit. Dan di dalam roh kita. It is wonderful Sungguh mengagumkan. to know Untuk mengenal, mengetahui. we have the greatest power on the earth Bahwa living in kita, us. bahwa kita memiliki kuasa yang terbesar di dunia ini yang tinggal di dalam hidup kita. We have right to use Kita punya hak untuk memakai greatest name nama yang terbesar in heaven and earth. di sorga dan di bumi. We have right. Dan kita punya hak. Everybody don't have right. Tidak semua orang itu punya hak. Evil obey us. Bahkan si jahat itu taat kepada kita. Amen. Amin. What do you really need to know from the Bible? Apa yang kau sungguh-sungguh kepingin tahu? How many of you read tentang the apa? Bible every day? Berapa yang baca Alkitab setiap hari, boleh angkat tangannya. Yang baca setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. 1, 2, Satu, 3, 4, 5. Oh, this is very, very bad. Iya, sangat buruk. Sangat buruk kamu. Yeah, you need to read the word of God every day, every day. Kau harus baca firman itu setiap hari. I will show you why. Saya akan tunjukkan kepadamu mengapa. Yeah, because Karena we are preparing ourselves here on the earth bahwa kita sedang mempersiapkan diri kita di muka bumi ini to rule with Christ in a new earth, what God gonna create. di mana untuk memerintah bersama dengan Tuhan di bumi yang baru, di mana Tuhan sedang mempersiapkannya. If you don't feed your spirit with the word of God every day, Kalau engkau tidak memberi makan rohmu dengan firman Tuhan setiap hari, you are not very strong. engkau tidak akan kuat You are not dangerous for the evil. dan engkau tidak akan jadi bahaya bagi si jahat. You are not giant in the spirit. Dan engkau bukanlah raksasa di dalam roh. You need to be strong in your spirit. Dan engkau harus kuat di dalam rohmu. Okay, Oke. I preach you now such a sermon, Saya khotbah and I pray dan aku berdoa that these words bahwa firman ini will change you akan mengubah engkau forever, selama-lamanya. and that you understand Ketika engkau mengerti who you are siapa dirimu in the kingdom of God. di dalam kerajaan Tuhan. Amen. Amin. We are superhuman Kita ini adalah manusia super. because God is living in us. Karena Tuhan itu hidup di dalam diri kita.
Now I go from the beginning. Jadi sekarang saya akan pergi dari permulaan. Adam and Eve, they had great fellowship and knowledge of God. Adam dan Hawa itu punya persekutuan yang begitu dekat dengan Tuhan. Eve heard first time lie. Dan Hawa itu mendengar dusta pertama kali. And maybe she thought this is truth. Dan mungkin dia berpikir bahwa ini adalah kebenaran. Free willingly, Dan dengan independently dan from God. Dan Hawa itu mau independen dari Tuhan, mau bebas, Ate the fruit. makan buahnya. Adam ate the fruit. Adam juga makan buahnya. And it happened what God had told them. Dan itu terjadi ketika Tuhan telah memberitahu kepada If mereka, you eat from this tree, kalau engkau makan buah you dari shall pohon ini, surely die with death. dan dikatakan engkau pasti mati. And because we are body, Kita ini adalah tubuh, inside body we have soul, di dalam tubuh kita ada jiwa, inside soul we have spirit. di dalam jiwa kita ini ada roh. Now human spirit died. Nah, setelah mereka tidak taat, makan buah daripada pengetahuan yang baik dan benar, And human soul dan rohnya itu mati. received devil's character. Jadi jiwanya manusia itu menerima karakternya si iblis. Accusation, fear, Dan juga shame of themselves, menyalahkan, dan juga dosa. tidak dosa. Apa? Accusation, Penyalahan, fear, takut, and shame of themselves. dan juga malu kepada And diri they mereka run sendiri. away from God's presence Dan mereka lari dari hadirat because Tuhan. of fear. Oleh karena takut. Yeah. And devil's character Dan karakter daripada gets so iblis strong in human race dan begitu kuat di dalam hidup manusia, that in the second generation, because of jealousy, Cain killed his brother Abel. dan bahkan karakter kecemburuan itu ada di dalam, yaitu Kain dan membunuh Habel. Jesus said, Yesus berkata, devil is the killer from the beginning. jadi Yesus berkata, si jahat, si iblis itu adalah pembunuh dari pertama kali. Devil killed human spirit. Dan si iblis itu membunuh rohnya manusia Yes, by deceiving. dengan yaitu menipu. And his character is now Dan karakternya sekarang, part in human. nah karakternya ini sekarang menjadi sebagian daripada manusia. We can- Karakter iblis. TV, radio, news, we can see on the round of us all the time about the devil's character. Jadi di TV, berita kita lihat itu di sekeliling manusia itu adanya karakternya iblis. But Jesus came Tetapi Yesus datang in the time when God saw that now it's the time for him to be a man, God in a human flesh. Jadi Tuhan itu melihat inilah waktu di mana Tuhan harus menjadi manusia. And Jesus was born Dan Yesus lahir from Holy Spirit. dari Roh Kudus. Still he needed to know and read the word of God. Dan Yesus itu tetap harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Still he needed to pray every day. Dan dia juga harus tetap berdoa setiap hari. Yeah. To fellowship with the Father. Untuk bersekutu dengan Bapa. And Jesus' task was to die for us. Dan
yaitu tujuan Tuhan adalah mati bagi kita. Amen. Amin. And he said, Dan dia berkata, I am the light of the world. dikatakan bahwa aku adalah terang dunia. The one who follow me is no more in darkness. Jadi setiap mereka yang mengikuti aku tidak lagi ada dalam kegelapan. We have been in darkness. Dan kita ini pernah di dalam kegelapan. But when the light of the world comes into us, Dan ketika terang dunia itu masuk datang di dalam hidup kita. darkness disappears. Dan kegelapan itu akan pergi. Darkness can never ever overpower light. Dan kegelapan itu tidak mampu untuk mengatasi terang itu. Yeah. Jesus said, Dan Yesus berkata, I love you. aku mengasihi engkau. I love you. Aku mengasihi engkau. Love one another. Kasihlah sesamamu. Okay, let's look now in 2 Corinthians 5, 17, 18. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5, 17 and 18 ya Pastor. 17 and 18. Iya, 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. What happens to us as we receive Jesus? Nah, apa yang terjadi kepada diri kita saat kita menerima Yesus? How our lives are changed? Bagaimana hidup kita ini berubah? Yeah, let's read together. Mari kita baca Loud. bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amen. Amin. In Christ we are new creation. Jadi di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan yang baru. In other words, Dengan kata lain, we have been born tadinya kita ini in Christ. kita dilahirkan di dalam Kristus. Like Christ was born by the Holy Spirit. Seperti Kristus dilahirkan oleh Roh Kudus. Yeah. And because we are born by Jesus Christ, Oleh karena kita dilahirkan oleh Yesus Kristus, in our spirit di dalam roh kita, is His character. di dalam roh kita ini adalah karakternya Dia. Amen. Amin. And the Jesus character Dan in karakternya our Yesus spirit di dalam roh kita gave us a new identity. memberikan kepada kita identitas yang baru. Our old things are gone. Semua yang lama itu sudah Our pergi. old identity is gone. It's Dan- not more there anymore. Identitas kita yang lama pun sudah pergi, sudah tidak ada lagi. There is no history in our lives anymore Tidak ada lagi sejarah because kehidupan kita. everything came new. Karena semuanya itu telah menjadi And baru. old things are vanished. Dan dikatakan yang lama itu semuanya udah pergi. Yeah. And Dan the old man, jadi Which- manusia lama, which was crucified with Christ, di mana manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus has been buried, dan telah in- dikuburkan. on water baptism. Ya, dikuburkan saat kita melakukan baptisan air kita. That is happiest funeral. Jadi itu adalah pemakaman yang paling bahagia. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, Nah sekarang our heart has hati kita, our thoughts, pikiran kita. our Di dalam feelings, hati kita memiliki, our mind, hati kita ada pikiran in kita, our old, perasaan kita, yeah. pola pikir kita. and this still there is the old character. Jadi tetap ada di sana dengan Fruit karakter of yang the lama. old character. A certain way of thinking, Iya. Dan juga buah daripada cara kita berpikir some routine dan juga which is not good. beberapa rutinitas kita yang nggak baik. Yeah.
and our mind Pikiran kita. can be in very worldly things. Jadi pikiran kita ini akan masih tetap secara duniawi. That's why God gave His word. Oleh karena itu Tuhan itu memberikan firman-Nya. Yeah. Jesus said in John 6 and 63. Ya, Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 63. Yeah, let's read that. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 63. 63. Ya, dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amen. Amin. So Jesus said that His words have life. Ya, Yesus berkata bahwa firman-Nya itu memiliki kehidupan. In other words, Dengan kata yang lain, His words are not dead. dan kata lain bahwa firman-Nya itu tidak mati. God's word is living and powerful. Dan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. And our spirit needs Dan roh kita ini word of butuh. God. Roh kita ini butuh Word of God, yeah. firman Tuhan. And the word of God Firman is Tuhan. also spirit. Firman Tuhan itu juga adalah roh. Spirit talking to spirit. Jadi roh itu berbicara dengan roh. Amen. Amin. Amen. Amen. So now, Nah sekarang, as we are born again, saat kita lahir baru. in our body is our soul, Di dalam tubuh kita ada jiwa. which God wants to change Di into mana- His likeness of His Son. Dan juga Tuhan mau mengubah dengan yaitu gambaran daripada putranya. By His word Lewat firman-Nya and by the Holy Spirit. dan lewat Roh Kudus. Yeah. Our body is our spirit and also Holy Spirit. Karena di tubuh kita ini juga ada Roh Kudus. Holy Spirit is the spirit of truth. Dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. And now Nah, Holy sekarang- Spirit task in us Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, is to make you to be very strong in your spirit. ya, itu membuat engkau menjadi kuat di dalam rohmu. You learn to hear His voice in you. Apakah engkau belajar untuk mendengarkan suara Dia di dalam dirimu? You learn to discern His way of working through you. Dan engkau belajar untuk yaitu pekerjaannya melalui engkau. Yeah. You know, Engkau tahu, you need to read the Bible every day. engkau harus baca firman Tuhan setiap hari. And you need to start to meditate on the Word of God. Dan engkau harus juga mulai merenungkan firman Tuhan setiap hari. Meditate about, for example. Contoh, merenungkan, Meditate, for example, contohnya love of God. kasih Tuhan. What is love of God? Apa itu kasih Tuhan? How love of God is manifesting in our lives? Bagaimana kasih Tuhan itu dimanifestasikan di dalam hidup kita? Where is love of God? Di mana kasih Tuhan? From where the love of God comes into us? Dan dari mana kasih Tuhan itu datang di dalam hidup kita? Am I really beloved? Apakah aku sungguh-sungguh As I am disayang? now Ya seperti sekarang by God lewat Tuhan and by His people. dan juga oleh orang-orangnya Who is loving? yang mengasihi, Who is not? yang mana tidak mengasihi. What is love of God? Apa itu kasih Tuhan? Love of God Kasih Tuhan has been poured out into our hearts sudah dicurahkan di dalam hati by kita the Holy Spirit. dan Roh Kudus. Let's read Romans 5 and 5. Mari kita baca di dalam Roma 5 ayat 5. Love of God is the greatest
power on the earth. Dan dikatakan bahwa kasih Tuhan itu adalah kuasa yang terbesar di muka bumi ini. Pengharapan. Jesus said, Yesus berkata Roma 5 ayat 5 ya. you have to love one another. Engkau harus mengasihi satu dengan yang lain. So the world will know that you are my disciples. You belong to me. Sehingga dunia itu tahu bahwa engkau itu adalah milikku. Yeah. Amen. Amin. So, Iya. yeah, let's read Roma 5 everybody. ayat 5, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amen. Amin. You got all love what you need. Dan engkau mendapatkan kasih yang engkau butuhkan. Because Holy Spirit is Karena in you. Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. There are 3 kind of love. Ada jenis 3 kasih. Eros love between husband and wife. Ya, kasih eros itu antara suami dan istri. Phileo love between friends and family members. Dan filio itu adalah kasih antara teman dan keluarga. But agape, God's love, Dan agape itu kasih is Tuhan. the strongest love. Itu adalah kasih yang paling kuat. Phileo is if you love me, I love you. Kalau filio yaitu kalau engkau cinta aku cinta And kamu. phileo love, it's shared love. Jadi kasih filio itu adalah kasih yang berbagi. Divided love. Kasih yang dibagi-bagi. I love you more than I love that. Dan aku mengasihi engkau lebih daripada barang itu. Yeah. But the love of God Tetapi kasih is Tuhan not divided. tidak dipisah-pisahkan, Love tidak of God terbagi. all is just for you. Jadi kasih Just Tuhan itu for you. hanya buat engkau. His all love. His Semua all love. kasihnya His itu all hanya love kepadamu. is just for you. Jadi kasih Tuhan itu sepenuhnya buat engkau, tidak dibagi-bagi. This love is not divided, not Dan- at all. Dan kasih Tuhan itu tidak dipisah-pisahkan, tidak It dibagi-bagi. is full package. Jadi paket yang penuh. Totally only for you. Nah, semuanya hanya buat engkau. In the way, Dengan cara, like there is not other people at all. artinya dengan cara sepertinya gambarannya nggak ada buat orang lain lagi. That's why it's extreme important Oleh karena itu sangat-sangat us to penting. meditate about love. Sangat penting ya untuk merenungkan tentang kasih. Are you loving disciple of Jesus Christ? Apakah engkau dikasih seperti murid-murid Yesus Kristus? Do you love yourself? Apakah engkau mengasihi dirimu? You know, Engkau tahu? it is in Romans 12 and 2. Di dalam Roma 12 ayat 2 Yeah. dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. We need to renew our mind. Kita harus memperbaharui pola pikir kita, pikiran kita. Our mind is the doorway through our mind we make all decisions. Jadi pikiran kita ini adalah pintu untuk kita membuat keputusan. Yeah. And our mind need to be transformed. Dan pikiran kita ini perlu diubahkan, ditransformasi. Yeah. If in the world, before we had character of the devil in our soul. Jadi tadinya kita ini punya karakter iblis di dalam jiwa And kita. devil's talking Nah, to our soul. dan iblis His itu character in our soul. dan iblis itu terus berbicara
karakter iblis itu di dalam jiwa kita. Was I don't love myself. I hate myself. Aku benci diriku. I don't Aku ndak like sayang. myself. Sorry Pastor. I don't like myself. Aku ndak suka dengan diriku. Yeah. I hate myself. Aku benci. You know, Engkau tahu? that's not healthy thinking. Itu pikiran yang gak sehat. Yeah. Now we start to think the way God is saying to us. Nah, sekarang kita diubahkan kan? Kita memulai mulai berpikir dengan cara Tuhan berpikir. God really loves me. Oh, Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi aku. I am beloved. Bahwa aku ini I am dikasihi. 100% loved. Dan saya ini dikasihi 100%. I am 100% accepted. Dan saya ini 100% diterima. Oh yeah, it makes so good. Oh, here sungguh inside. buat saya jadi baik. Baik, Baik, good. baik sekali. Banyak. Haleluya. 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 Learn to love yourself in Christ. Belajar mengasihi dirimu sendiri di dalam Kristus. Love of God Kasih Tuhan and the grace of Christ dan juga kasih and the karunia fellowship Kristus of the Holy Spirit. dan persekutuan dengan Roh Kudus. Oh, wonderful. Sungguh mengagumkan. Love from the Father. Kasih daripada Bapa Grace from Jesus. dan kasih karunia daripada Yesus He carried our sins. yang membawa dosa kita. Yeah. And he set us blameless Dan dia menyelamatkan kita tidak bercacat from our God Father. dari Bapa kita. And then we have Holy Spirit fellowship in us Dan kita punya persekutuan Roh Kudus di dalam diri kita. and among us. Dan di antara kita We semua. share the word of God. Kita berbagi firman We Tuhan. share the love of God. Kita berbagi We kasih share Tuhan. the grace of Jesus. Dan kita berbagi We kasih share Yesus. Holy Spirit. Dan kita berbagi Roh Kudus. Yeah, comfort. Dan sungguh nyaman, terhibur, Fellowship. bersekutu. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. You know this Romans 12 and 2, Engkau tahu Roma 12 ayat 2. Apostle Paul is saying, Rasul Paulus berkata, your mind need to be changed by the word of God. dikatakan bahwa pikiranmu harus diubahkan oleh firman Tuhan. Amen. Amin. And this gives a picture Dan ini memberikan gambaran of an egg. tentang sebuah telur. When the egg is still fresh, it is liquid. Jadi telur ya yang masih segar itu berbentuk cairan. But once you cook it 10 minutes, it gets hard. Jadi setelah telur ini dimasak di air mendidih 10 menit kan jadi keras telurnya. In this way, the egg can never go back to its origin. Jadi artinya dengan jalan ini si telur ini nggak bisa lagi kembali yang aslinya jadi cair lagi, nggak bisa. We have to cook our mind in the word of God. Jadi kita ini harus masak pikiran kita ini di dalam firman Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. And you know the first book of Peter, 1 Petrus chapter 1 and verse 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Peter is also teaching us today here. Dan Petrus juga mengajari kita hari ini, yaitu 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. We have to purify our soul, Dan kita juga harus memurnikan diri kita juga. our thinking, our Pikiran feelings, kita, our perasaan mind. kita, pikiran kita.
with obedience. Dengan ketaatan. Obedience to Ketaatan, God's word ketaatan firman and Tuhan. the character, Jesus' character in our spirit Jadi karakter Yesus di dalam roh kita must always overpower the old man's fruit. Jadi- Still in soul, even the old man is already dead. Jadi yaitu repeat again Pastor. So the new character in Jesus Christ Jadi in our spirit karakter yang baru daripada Yesus di dalam roh kita itu harus mengatasi yaitu jiwa kita, karakter kita yang lama. yeah, and it's bad fruits. Dan itu adalah buah yang buruk. Yeah, Harus kita atasi. you know? Amen. Amin. We need to purify. We have to separate ourselves for God's purposes. Jadi kita harus memurnikan, kita harus pisahkan diri kita. How do you purify your soul? Bagaimana engkau memurnikan jiwamu? There is no other way. Tidak ada cara yang lain. The word of God is truth. Bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Word of God is life. Dan kebenaran Tuhan dan firman Tuhan itu adalah love ya. Yeah, life, Oh, life. kehidupan. Life, living, it's living. Word Firman of God Tuhan is itu living. adalah kehidupan. And as you hear the word of God, Saat ketika engkau mendengar firman Tuhan, and the word of God is falling so-called good ground in you, dan into your ketika spirit, ketika firman Tuhan itu ditabur di dalam rohmu yang baik ini, and as you tanah yang understand baik it, ini, as you understand it ketika engkau mengerti and receive it, dan menerimanya, it changes you itu akan mengubah engkau from inside out. dari dalam keluar. But if we don't understand, we hear, but we don't understand the word of God, Kalau kita mendengar tapi kita tidak mengerti firman Tuhan Satan come dan setan datang and takes the word out from our heart. dan mengambil firman Tuhan itu keluar dari dalam hati kita. That's why Oleh karena itu, meditating the word of God merenungkan firman is Tuhan very important. sangat penting. You know, Engkau tahu? where your mind is dwelling every day. Di mana pikiranmu ini tinggal setiap hari? Where does your mind is dwelling? Di mana pikiranmu itu tinggal? In the things of God, Apakah tentang hal-hal tentang Tuhan? according to the newborn spirit, Sesuai new dengan you, yaitu rohmu yang lahir baru, or the Atau- old, still tetap old masih, habits in your soul. atau masih kebiasaan yang lama di dalam jiwamu. That's why we have to feed our spirit. Oleh karena itu kita harus memberi makan kepada roh kita. Yeah. Let's read 1 Peter 1 and verse 1 Petrus 1. yeah, wait a minute. Wait a minute. Yeah. Oh, 13. 13. Yeah, until 19. Let's read. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. 13 until. Let's read together. Mari kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu
sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amen. Amin. Gird up your loins in your mind. Oleh karena itu dikatakan pastikan di dalam pikir, siapkanlah yaitu akal budimu dan di dalam pikiranmu. Let your mind dwell in heavenlies. Dan biarlah pikiranmu ini tinggal di sorga. And the kingdom of God Dan kerajaan Tuhan is inside of us. ada di dalam diri kita. In your spirit. Di dalam rohmu. You belong to body of Christ. Engkau ini miliknya tubuh We Kristus. are body Dan kita semuanya ini adalah of our tubuh Lord Jesus. tubuh Kristus daripada Yesus Kristus. Amen. Amin. Yes. I show you something. Saya tunjukkan kepadamu sesuatu. It is here. 1 Corinthians 8, Dalam 1 Korintus 8, verse 3. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. This is very extreme important thing for us to really meditate day after day and let this one be really deep down in our spirit and to be active now. Nah, ini sangat penting ya, sungguh-sungguh sangat penting ayat ini dalam 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga. Jadi ini sangat-sangat penting kau renungkan sehingga biar masuk di dalam rohmu. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amen. Amin. Jesus said to Pharisees, you do not have God's love in you. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, dikatakan engkau tidak memiliki kasih Kristus di dalam engkau. But we have Tapi kita memiliki God's love in us. Kita memiliki kasih Tuhan di dalam diri kita. Amen. Amin. And as you love God, Ketika engkau mengasihi Tuhan, how God know that you really love Him? How? bagaimana Tuhan itu tahu bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia? How do you know that your husband or wife really love you? Bagaimana engkau tahu suami atau istrimu sungguh-sungguh mengasihi engkau? How do you know? Bagaimana engkau tahu? By works. Yaitu lewat pekerjaannya. By works. Lewat word or Works. What we kerja. ya, What we bekerja. Ya, lewat kerja, lewat do. What kerjaan. we do or we ignore obeying. Apakah kita melakukannya atau kita tidak taat? If anyone loves, if you love God, Kalau engkau mengasihi Tuhan, so you are well known dan engkau by dikenal God oleh Tuhan. Himself. Dan engkau dikenal oleh Tuhan sendiri. This no word in Greek is ginosko. Jadi dalam bahasa Yunani artinya adalah ginesko. And this knowing is through experience. Jadi dikenal lewat pengalaman. I come to know the pastor only
by experience. Jadi saya mengenal Bapak Gembala lewat pengalaman. I can hear from other people, he's a good pastor, his name is so and so, he lives there so and so. Saya mengenal Pak Gembala lewat perkataan orang-orang, yaitu dia adalah pendeta yang baik, But dia tinggal di if sini. I don't have experience Kalau saya tidak punya pengalaman with this pastor, dengan Bapak Gembala ini, I don't know him. aku tidak mengenal dia. So it's with God Juga sama seperti Tuhan who lives in us. yang tinggal di dalam diri kita. We need to know him. Kita perlu mengenal dia. Yeah. This knowing is progressive. Dan mengenal Tuhan itu progresif. You learn more and more, trust more. You Engkau belajar lebih lagi, lebih percaya kepada dia. you go from faith to faith, from Dari power iman to kepada power, iman, from dari glory kuasa to kepada glory. kuasa, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yeah. Amen. Amin. You are disciple of Jesus, Engkau adalah murid-murid Yesus, born again. lahir baru. Angels are serving you. Malaikat Tuhan melayani engkau. Holy Spirit is praying in you. Roh Kudus berdoa buat engkau. Jesus is on the Father's right side praying for you. Dan Yesus itu di sebelah kanan Allah Bapa berdoa buat engkau. Amen. Amin. This is awesome. Ini sungguh mengagumkan. You know, you really greatly miss the mark. You really greatly miss if you think that Holy Spirit is just a power. Jadi kalau engkau berpikir Roh Kudus itu hanya kuasa saja, artinya engkau menyimpang ya, bukan menyimpang, artinya nggak sampai kepada maknya, nggak sampai kepada titik itu. Holy Spirit is a person. Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Like you are a person. Dan seperti engkau adalah pribadi, He has feelings. dia punya He has perasaan, mind. dia punya pikiran. God is searching what is the mind of the Spirit in us. Tuhan sedang mencari God Father, Bapa, He is searching dia sedang mencari what is the mind apa yang ada dalam of the pikiran, Holy Spirit. apa pikiran in daripada us. roh, apa pikiran daripada How Roh Kudus happy, di dalam diri kita. How joyful Bagaimana Holy Spirit is in us. berapa bersukacita di dalam diri kita itu, Roh Kudus yang sukacita itu ada di dalam diri kita. Or is Holy Spirit Atau Roh Kudus disappointed? kecewa. Is Holy Spirit Apakah Roh Kudus withdrawing Himself in you? apakah Roh Kudus itu menarik dirinya dari engkau? So that He don't speak to you anymore so clearly? Dan Roh Kudus tidak lagi bicara dengan engkau dengan jelas. What is the mind of the Spirit? Jadi apa pikiran daripada Roh Kudus? And this Spirit is written with big S. Ya, dikatakan ditulis ya di dalam tertulis dengan huruf kapital, huruf besar S. Spiritnya itu S-nya besar. Yeah. Itu Roh Kudus. He is all we have here. Itu yang kita miliki semuanya. He is the best we have. Dia adalah yang terbaik yang kita miliki. Roh Kudus itu adalah yang terbaik yang kita miliki. Bible tells us Alkitab memberitahu kepada kita, that do not quench the Spirit. jangan mendukakan Roh Kudus. If you disobey His voice, Kalau engkau tidak taat dengan suaranya, it gives you a picture that you are stoning Him. itu memberikan gambaran bahwa engkau merajami dia dengan batu. Like many prophets were stoned.
Nah, bagaimana banyak rasul itu dirajam batu. And he loves you. Dan dia mengasihi engkau. And he wants you well. Dan dia mau engkau baik. He wants you well. Dia mau engkau baik. He wants to set you free from certain things. Dan dia mau melepaskan engkau, membebaskan engkau. He wants you to make joyful, happy noise every day. Dan dia mau engkau memiliki suara dan juga hati yang bahagia, yang senang, bersukacita. Amen. Amin. Praise God. Hallelujah. And think about Holy Spirit is with us forever. Dan berpikirlah bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai kita selama-lamanya. Yeah, He is with us. Dan dia selalu With bersama us. dengan kita. Not- Bersama dengan kita. He never depart us. Tidak pernah dia meninggalkan kita. He never depart our spirit. Dan dia Never. tidak pernah meninggalkan roh kita. When your spirit go out from your body, Saat ketika rohmu keluar dari tubuhmu, Holy Spirit go with you. Roh Kudus juga pergi bersama dengan engkau. But when a human spirit go out from body, do you know how many grams is less weight there? Dan ketika yaitu rohmu meninggalkan tubuhmu, engkau tahu berapa gram, how many gram? Your body weight is less. Nah, engkau tahu ya berapa gram berat tubuhmu yang tinggal. Kamu tahu? Kamu tahu? Yes. Ketika rohmu meninggalkan tubuhmu, In engkau your, tahu berapa tinggal berat tubuhmu. nobody know. Gak ada yang tahu ya. Saya tahu. Saya tahu 21 grams. 21 gram. Some spirit go to heaven, to paradise first. Nah, rohnya itu pergi ke paradise ya. Sinless people. Itu adalah orang-orang yang dosanya sedikit. No, now you do say wrong. Oh, saya salah terjemahkan. Salah. Salah, dia tahu. Yeah. Born again person, Jadi pribadi yang lahir spirit baru, go to heaven, yaitu rohnya pergi ke sorga. but not, and some born again person, spirit can go to hell. Dan roh yang roh lahir baru juga, beberapa mereka pergi neraka juga. Even pastors, Bahkan para pendeta-pendeta, their spirit can go to hell. rohnya itu bisa pergi ke neraka. There is one thing Jesus was teaching us, Itu satu hal di mana Yesus mengajari kita which can take us right away to hell. yang bisa membawa kita langsung ke neraka. Even we are in the church service every time. Walaupun kita ini setiap minggu selalu ada di dalam ibadah gereja. Speaking tongues, prophesying, blah, 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 healing sick, blah, blah, blah. Yaitu berbahasa roh, menyembuhkan yang sakit, bernubuat. What can you take straight to hell if you die in that condition? Jadi apa yang membuat seseorang itu langsung ke neraka ketika dia meninggal? This is very dangerous, but this is serious. Nah, ini sangat bahaya, tapi ini sangat serius. You better read your Bible. Sebaiknya kau baca Alkitab. So, pastor's wife, Iya, what is it? Ibu gembala, apa ya dosa apa yang membuat seseorang itu langsung ke neraka? Dosa apa? Forgiveness. Yes, right. Now I got smile from you first time. Iya.
Pertama kali loh ada jawaban yang benar. Setiap kali saya tanya gak ada yang benar. Ini yang pertama kali Ibu Gembala yang jawab. Salah satu yang membuat seseorang itu langsung ke neraka adalah roh tidak mau mengampuni. Wow, merinding saya. Yes, go ahead. Ketika kita tidak mau mengampuni, firman Tuhan berkata, Bapa kita juga tidak mengampuni kita. Itu perintah, mau suka nggak suka, berapa sakitnya, berapa lukanya, tetap harus mengampuni. Yes. If you do not forgive to your debtors Kalau engkau tidak mengampuni orang yang menyakiti from your engkau heart, dari dalam hatimu, from your heart. dari dalam Some hatimu, people they say, I forgive but I do not forget. iya. Beberapa orang berkata begini ya, aku bisa ngampuni tapi nggak bisa lupa. Lah udah terjadi, piye lupanya? That is not forgiving. Itu bukan mengampuni. When God forgive us, He forget. Ketika Tuhan mengampuni kita, Dia itu udah lupakan. Amen. Amin. Let's be the child of our Father. Jadilah kita menjadi anak daripada Bapa kita. There was one pastor. Ada seorang pendeta. He fight with his wife. Dia berantem dengan He go istrinya. out from the door and Dan, he say, dan dia keluar dari pintu rumahnya. I will Dan never berkata, forgive you. He took his car. He had car accident. He died and his spirit went to hell and Holy Spirit went to, I don't know where her Holy Spirit went, but his spirit went to hell. jadi ada seorang pendeta, dia berantem dengan istrinya. Setelah itu dia keluar dari pintu rumahnya dan mengatakan, aku tidak akan pernah mengampuni engkau. Setelah itu dia pergi dengan mobilnya. Setelah itu dia kecelakaan, rohnya itu dibawa ke neraka. Roh Kudus tinggalkan dia. Yeah. So then the woman took the body. Dan They prayed for his spirit to return for 3 days. nah istrinya itu bawa jasadnya, berdoa selama 3 hari. Then his spirit came back. Dan God let his spirit come back. dan istrinya berdoa biar rohnya kembali. Tuhan izinkan rohnya kembali. Because Jesus has the keys of hell, you know. Hades. Karena Yesus itu punya kunci neraka. I have met 2 persons Saya telah bertemu dengan who's 2 been orang in hell yang sudah pernah ke neraka. and Jesus has taken them out from hell. Dan Yesus membawa mereka keluar dari neraka. Yeah. So, but anyhow, extreme important to forgive for yourself, Jadi parents, dan ini sangat-sangat penting ya. friends, Harus kita ampuni diri kita sendiri. everybody. Ampuni orang tua kita, saudara kandung kita, saudara-saudara kita, semua orang. Never go out from door before forgiving. Jangan tinggalkan ruangan ini sebelum engkau mengampuni. No matter where the person can be on other side of the globe. Iya. Yeah, but you do not go out from door before you ask from God forgiveness from deep down from your heart. Tidak peduli siapa orangnya, dimanapun dia berada. Yang penting hari ini ketika engkau keluar dari pintu ini, engkau harus ampuni semua orang yang telah melukai engkau, menyakiti engkau. Amen. Amin. Amen. 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 So, Jadi, now I want to test Pastor your church. nah sekarang saya mau menguji jemaat gereja ini. Are you happy? Seneng gak Pak Gembala? Are you happy? Seneng ya? Happy? Seneng? Ada? 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 Seneng ya? Are you happy? Seneng? Are you happy? Seneng ya? Are you happy? Mau Are you diuji? happy people? Yes, you are. Okay.
I now ask you 3 questions Sekarang saya tanya 3 pertanyaan. and wave your hand on every question. Jadi lambaikan tanganmu setiap If it's truth Setiap in your pertanyaan, life. If ya. it's truth in your life. ya ini adalah benar ya dalam hidupmu. Do you really love God? Apakah engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Angkat tanganmu, layanglah lambai-lambaikan. Amen. Amin. Thank you very much. Terima kasih Wonderful. banyak. Angels see that, Holy Spirit know this. Malaikat Father lihat, see this. Roh Kudus lihat, Beautiful, beautiful. Bapak lihat, sungguh Now indah. I ask you, Nah, sekarang pertanyaan kedua. do you have faith in God? Apakah engkau punya iman di dalam Tuhan? Yes, you Ya. have. Yes, you have Ya. faith in God. Amen. Amin. By faith we are saved. Dan lewat iman kita And diselamatkan. our confession. Lewat Yeah. pengakuan kita. Yes. Now it's very tough question. Nah, sekarang pertanyaan yang sangat sulit. Be also now very truthful to yourself. Nah, engkau juga harus ya jujur ya kepada dirimu. Ini pertanyaan yang ketiga. Because lying does not belong to our mouth or our life anymore. Dusta itu tidak akan lagi ada di mulut kita lagi. Harus jujur ya. Dusta Dusta. comes from the devil. Karena dusta datangnya dari iblis. Yeah. We cannot dusta. No. Kita nggak boleh Never. dusta. Nggak Never. boleh. Nggak Never. pernah, nggak boleh dusta. It is better to speak the truth Lebih baik ngomong yang benar, yang jujur. or not speak at all. Atau nggak ngomong sama sekali. But no dusta. Nggak ada dusta. If you dusta, Kalau engkau dusta, your old soul, nature, old man's nature is still in your soul. ya, jadi manusia lamamu, karakter manusia lamamu masih ada di dalam jiwamu. And your life Dan hidupmu is still working masih tetap bekerja with devil. dengan iblis. You understand? Ngerti ya? Nggak boleh Mengerti? dusta. Kamu mengerti? Mengerti? We can never lie. Kita tidak boleh Not even white lie. Iya. White lie is lie. Walaupun dikatakan dusta yang putih. God is only truth. Tuhan kita itu selalu yang benar. Jesus is the truth, Karena the way, Yesus itu and adalah life. kebenaran, hidup. Hidup. Amin. Dusta is death. Karena dusta itu kematian. Yeah, it kills life. Itu membunuh kehidupan. Amen. Amen. Now my third question. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. As we know, Indonesia, you have taxes. Ya, Indonesia punya tax ya, punya pajak. Everybody pay tax. You buy food, you buy shoes, you have haircut, something from your income. You pay taxes for the Yeah. government to run your country. Jadi setiap daripada kita kan kita bayar pajak ya. Secara tidak sengaja bayar pajak untuk makanan kita, potong rambut, beli baju. Semua sekarang kena tax, kena pajak ya. Supaya pajak itu kan kita bayar ke pemerintah sehingga pemerintah bisa menjalankan negara ini. Amen. Amin. And in the kingdom of God, God created his own economy system. Jadi di kerajaan Tuhan, Tuhan juga yaitu memiliki sistem ekonominya. And he says, Dan dia berkata, for us, untuk kita, this is my commandment. ini perintahku. From best of your income, take 10%, and with this 10%, honor me. Dikatakan, jadi kan kita punya penghasilan. Tuhan berkata, perintah Tuhan 10% daripada pendapatan
yaitu kembalikan kepada yaitu perbendaharaan. You know this? Rumah pendaraan artinya perpuluhan ya. Perpuluhan itu bukan persembahan tapi mengembalikan. You have heard this, right? Pernah dengar ya? Have you heard this before? Pernah dengar sebelumnya? Yes. You said yes, but they didn't say. Pernah dengar perpuluhan enggak? Yes. Now my question is, Nah, pertanyaanku adalah, how many of you berapa daripada engkau is waving your hand now ya melambai-lambaikan tangan that you regularly honor God with your tithes? ya, angkat tanganmu yang dengan setia mengembalikan perpuluhanmu. Ayo, angkat tanganmu. Yang mengembalikan perpuluhan ya. Yeah, quite many. Ya, lumayan Ya. banyak ya. Quite many, Lumayan banyak ya. but not all. Tapi enggak semua nih. Do you know how much you have to pay interest if you take God's money to use for your own needs? Kau tahu ya berapa bunganya kalau engkau ambil uangnya Tuhan? Kena bunga berapa? You know, but I will tell, okay? Iya. Bunganya loh, berapa banyak Here sudah in ambil. Leviticus, book of Leviticus, Ya, kitab chapter 27, Imamat ya. And, 20 and 27 ya. 27 and verse 30 to 31. Imamat 27 27 27 Verse. and 30 to 31. 30 sampai 31. Demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. 20%. 20%. You have to pay extra. Harus bayar ekstra 20%. That's quite high interest. Oleh karena itu bunganya tinggi ya, 2 kali lipat. Amen. Amin. Amen. Amin. Pastor, Pak Gembala. you have been teaching your people about tithes and offerings, right? Iya, sudah ngajari ya tentang persembahan perpuluhan. Yeah, that's very important. Sangat penting itu. It's not that we want to have money. Bukan karena Bapak Gembala itu mau uangnya. We want fruit for your life. Kami, God wants fruit from you. And now I show you a way. iya, karena Tuhan itu mau God wants you to have fruit. to Have fruit ya. this speaks to God your obedience. Iya. Ini berbicara tentang ketaatanmu. Let's look Luke 16 and 13. Lukas 16 ayat 13. Dikatakan, seorang hamba tidak dapat Yeah, mengabdi. let's Ya, read together. kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Now I'm asking you, Pastor cannot say, Iya, Pak Gembala nggak boleh jawab. Sekarang saya yang tanya, what is mammon? apa itu Mamon? Or do you know what is mammon? Apakah Pak Gembala tahu apa itu Mamon? I meditated on this word Dan saya renungkan kata-kata 2 ini. mornings.
And Pada during the day also, what is mammon? What is Jesus really speaking about? iya, saya itu pernah ya merenungkan ayat ini. Apa arti daripada Yesus katakan tentang ayat ini 2 hari loh. Saya renungkan. What is mammon? Apa itu mamon? Kuasa jahat. Evil spirit. Yes, Benar. evil spirit. You got it. Many pastors don't know. Iya. Banyak gembala tuh gak ngerti. Dipikir mamon itu uang, cinta uang. Bukan. Tapi itu adalah roh jahat. Holy Spirit told me Roh Kudus itu beritahu saya. the mammon is not money. Mamon itu bukan uang. It is an evil spirit Tapi itu roh jahat. which is on the Satan's Nah itu ada di setan. very close friend. Dan sangat dekat. Dekat teman baiknya. Very close. Teman baiknya setan itu. Satan has sent mammon Setan itu telah mengirim mamon to manipulate untuk memanipulasi. people on the earth Memanipulasi orang-orang di muka bumi ini. to run after money Untuk mengejar uang. and not Nah, to honor God, nah, what God asked for. untuk tidak hormat kepada Tuhan apa yang diperintah oleh Tuhan. Amen. Amin. That's why Oleh karena itu, this meditating the word, renungan firman Tuhan, forgiveness. pengampunan, I am forgiven. bahwa saya sudah diampuni. I am holy. Aku kudus. I am royal priest. Aku ini adalah imamat rajani. I declare Aku God's deklarasikan power. kuasa Tuhan. I have authority Aku punya otoritas to forgive sins. untuk mengampuni dosa. You know, Kau tahu, when you were born again, ketika engkau lahir baru, Bible says, Alkitab berkata, those who received him, he gave them power to become the child of God. ketika engkau menerima dia, bahwa- Evangelium John 1 verse 12. Yohanes 1 ayat 12 ya, dikatakan diberikan kuasa. Yohanes 1 ayat, John 1:12. Yes. Tetapi baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amen. Amin. So, do you know what kind of power you received when you received Jesus? Engkau tahu kuasa apa saat ketika engkau menerima Yesus? What kind of power? Kuasa apa? There are many kind of powers. Begitu banyak jenis kuasa. Kamu tahu? Kamu tahu? Halo? Halo? Are you there? Apa ada di sini masih? What kind of power you received? Kuasa Please apa tell ya? me, tell me. Beritahu saya ya, kuasa apa yang kamu terima ya saat ketika engkau menerima Yesus? What kind of power? What? I don't hear. The power to mengatasi iblis, can overcome devil. To overcome the devil. Yes. But what kind of power? Kuasa apa? With what kind of power you can overcome devil? Dengan kuasa apa engkau bisa mengatasi kuasa si jahat? Yeah? What? Who was the lady who says something? Darah Yesus? Ya, No. bukan. No?
What kind of power we receive as we receive Jesus? You know? Kuasa apa yang kau terima saat ketika engkau menerima Yesus? Kuasa. Kuasa untuk mengalahkan maut. The power to overcome death. 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 No. Bukan. The power. What kind of power we received? Kuasa apa yang kita terima? In Greek language, it is exousia. Iya. Di dalam bahasa Yunani dikatakan exousia. Exousia is Exousia from Jesus Christ, dari Yesus Kristus. delegated authority. Sorry Pastor? Delegated Oh, authority. Dan mendelegasikan otoritas. Delegated dominion Dan juga delegasi yaitu penguasaan. into your spirit. Masuk di dalam rohmu. And through your spirit, man, Lewat manusia rohmu. you overpower Engkau mengatasi evil, kuasa jahat. the Satan himself. Yaitu setan sendiri. Like a policeman, Seperti polisi ya. he's in the school, then he get the badge, you know, that he has authority. Iya. Seperti polisi ya. Dia belajar, setelah itu dia dapat badge ya. Dengan seragamnya dia punya otoritas. He can rule Dia bisa memerintah over other people. atas orang lain. Yeah? In the same way, Dengan cara yang sama. you have the rulership Dan engkau punya for penguasaan. free. For free. Dengan In apa salvation. gratis ya lewat keselamatan. Mark 16:17, Jesus said, these signs will follow those who believe in my name. Number one, they will cast out demons. Dikatakan That's ya. number one. Jadi katakan bahwa tanda-tanda ini akan mengikuti orang yang percaya. Yang pertama adalah mengusir si jahat. Amen. Amin. Amen. Amin. You know, Engkau tahu. before I was born again, Jadi sebelum saya lahir baru, I was afraid of Satan. saya takut sama setan. Now it's opposite. Nah sekarang lawannya. Now it's opposite. Sekarang berlawanan. Amen. Amin. Your name must be well known in spirit realm. Dan namamu itu akan terkenal di alam roh. In the war, you become strong. Jadi di dalam peperangan itu engkau jadi kuat. Then Apostles Acts 1 and 8, Jesus said, Di dalam kisah para rasul 1 Yeah, ayat 8, let's- Yesus berkata, let's read that. mari kita Yeah. baca kisah para rasul 1 ayat 8. Tanda-tanda ini. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. This kuasa, you know, right? This power, you know. Nah, kuasa ini engkau tahu ya. For what is this power? Jadi dengan kuasa ini Is to destroy the works of the devil. yaitu untuk menghancurkan Dinamis. pekerjaan daripada si iblis. Dunamis, Dunamis, dynamite. dinamis. This dunamis Dunamis ini is not working in us itu automatically. tidak akan bekerja di dalam diri kita secara otomatis This power needs Dan- your activity. dan kuasa ini perlu aktivitasmu. Like police have guns. Ya. Seperti, sorry Pastor. Like policemen have gun. Iya, Bang, seperti bang, bang, bang. Drrrr. polisi punya pistol ya. Yeah. Dia punya To dor, 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 dor. destroy bad things. Untuk menghancurkan hal yang buruk. Yeah. Amen. Amin. So
we got dominion, Kita punya kuasa and menguasai we have weapons. dan kita punya In senjata. Jesus' wonderful name. Ya, di dalam nama Yesus yang Dalam luar nama biasa. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Santo haleluya. But one thing I tell you, Satu hal yang saya harus kasih tahu. in a secret place where you are tested, Di tempat rahasia, saat ketika engkau diuji, devil fall front of you or you fall front of him. si iblis itu jatuh di depan engkau atau engkau yang jatuh di depannya dia. Yeah. Because the lack of knowledge, Karena kurang pengetahuan. yeah, my people shall, those who do wickedly against the, covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Dikatakan ya di dalam Daniel, dikatakan Daniel 11 ayat 32. Ah, Saat ketika siapa yang jahat itu melawan di dalam perjanjian, kita baca, dan Daniel 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. amen. Amin. And it says here in the book of, wait a minute, it is in Hosea, because my lack of knowledge, Yeah. my people are destroyed. My people is perish. Ya, Ya. kekurangan pengetahuan Ya, ya, because kurang that- hikmat because karena kurang pengetahuan, It is umatku in- binasa. In Hosea, Ya, di dalam kitab Hosea. I don't remember now, but anyhow, it is there. Hosea 2. Hosea 2 and verse, let's see. What? Hah? Oh, Hosea 4 verse 6. I was thinking also 4. My people are destroyed for lack of knowledge. Jadi dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Amen. Amin. No lack of knowledge. Kekurangan Let's see. pengetahuan. 2 Corinthians 2 Korintus 11 ayat yang ke-6. 11:6. 2 Korintus, ya, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Amen. Amin. So we need to know the word of God. Jadi kita harus kenal firman Tuhan. That's why be wise man and wise woman. Oleh karena itu jadilah wanita bijak dan laki-laki yang bijak. And read. Baca. I give you advice from my own experience. Okay? Jadi saya berikan nasihat ya lewat pengalaman saya. In the mornings, Pagi I ask the Holy Spirit saya bertanya kepada Roh Kudus. because He is our personal trainer. Karena dia adalah pelatih kita pribadi. He know what we need to learn. Nah, dia tahu apa yang kita butuh pelajari. I ask Holy Spirit, what do you want to teach me now? Nah, saya tanya, Roh Kudus, apa yang kau mau aku pelajari sekarang? Then He tell me Nah, dia beritahu saya. exactly to that time. Nah, pada My waktu itu dengan pasti. thinking, my need Nah, to know. saya kepengen tahu. And I tell you, Saya beritahu padamu, always obey God. selalu taat kepada Tuhan.
your obedience to God is better than sacrifice, Karena ketaatanmu kepada Tuhan itu lebih baik daripada korban. remember, Ingat, you don't live tomorrow, you don't live yesterday, but engkau you tidak live tinggal, now. engkau tidak tinggal yang kemarin, engkau tidak tinggal untuk besok, tetapi engkau tinggal untuk hari ini. You make decision now. Engkau yang mengambil keputusan sekarang. You don't make decisions tomorrow. Engkau tidak mengambil keputusan You besok. don't make decisions for yesterday. Dan engkau juga tidak mengambil keputusan untuk kemarin. You make now. You live now. Karena engkau mengambil keputusan One sekarang, engkau hidup day- sekarang. One day at a time. Satu hari You obey God. engkau taat kepada Tuhan. Take over with your spirit the old kind thinking and so on in your soul. Jadi ambil rohmu yang baru itu mengatasi hal yang buruk di dalam jiwamu. One day, one step at a time. One Satu- day at a time. Satu hari, One satu day langkah. at a time. One day at a time. Satu hari. You don't live tomorrow. Engkau tidak hidup untuk You besok. live now. Tapi engkau hidup sekarang. Now it's time to obey God. Nah sekarang adalah waktu untuk Now taat it's pada time Tuhan. to make things right with people. Dan pastikan engkau membuat hal yang benar dengan orang lain. Now, Sekarang, I don't know if I live tomorrow, apakah saya masih hidup besok? but now I live. Tapi sekarang saya hidup. I am the architect of my own life. Aku ini arsitek buat diriku sendiri. I build myself Aku membangun diriku by obedience, dengan ketaatanku, by surrender dengan berserah for His purposes. untuk tujuannya. And I want to bring glory to my Father, Aku mau memberikan kemuliaan kepada Bapakku. no matter where I am. Tidak peduli di mana saya berada. And learn Dan belajar to love people. untuk mengasihi orang-orang. Learn. Belajar. Push the old things, feelings away. Dan engkau dorong hal-hal perasaan yang lama. Kill them with a new life Dan bunuh dengan kehidupanmu yang baru. and start to love. Dan mulai mengasihi. That is the greatest thing we can do here on the earth. Nah, itu adalah hal yang terbesar yang kita bisa lakukan di muka bumi ini. Apostle Paul say in 1 Corinthians 13:1. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat yang 13. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Yeah, let's read together. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Now we know we have all love. Nah, semua kita memiliki kasih. King David said, Raja Daud berkata, even I think evil, walaupun aku berpikir yang jahat, it will not come out from my mouth. nah itu tidak keluar dari mulutku. It will not come out from my mouth. Tidak keluar dari mulutku. Ladies, Para ladies, para ibu-ibu, para wanita. we speak every day, praise the Lord. Kita 10 ngomong, to 15,000 words more than our husbands do. iya. Para ibu-ibu ini setiap hari harus ngomong 10.000 kata ya. 10,000 ya Pastor? 10 to 15,000. Wah 10.000 sampai 15.000 kata-kata nih ibu-ibu. Kalau ngomong lebih banyak daripada suami-suami, daripada laki-laki. That's why Oleh karena itu, sometimes our husbands, they don't want to listen. bahkan kadang-kadang para suami-suami itu bosen dengernya ya. Yeah. Karena ngomel terus. Because 10.000. we women, we talk more. Karena
wanita ini ngomongnya lebih banyak. It is great blessing. Itu adalah berkat yang besar. But let use it wisely. Tapi harus pakainya dengan bijak ya. Then Apostle Paul say, Rasul Paulus berkata, I speak language of man. saya berbicara bahasa manusia. Language of man Bahasa manusia are words. yaitu kata-kata ya. And then he say Nah, dia berkata, language of angels. Dikatakan bahasa malaikat. What is language of angels? Apa bahasa malaikat? What? Apa itu bahasa malaikat? Yeah. Please. You are very quiet people. You. It seems that I am in Finland, in my own country. My people are very quiet. What is the language of angels? Apa bahasa malaikat? Yeah? What did you say? Bahasa roh. Bahasa roh. Yes. Ya. So now, don't be angry for me, but I'm real. Saya nyata ya. I want to give you real thing. Saya mau berikan kepadamu hal yang nyata. I hear here in Indonesia, Saya dengar di Indonesia, many they think they speak in tongues, but they don't. iya, banyak orang berpikir mereka berbahasa roh, tapi sebenarnya tidak. They are like, that is giving sound. That Itu is cuma not speaking. suara-suara. Itu bukan berbahasa. If I speak to you, la 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 la, do you understand? Apakah engkau mengerti? No. Enggak. Angels don't understand. You understand what I'm saying, right? Ya, ngerti ya apa yang saya katakan? Itu enggak nyata maksudnya. Let's be real. Mari kita We nyata. speak in tongues. Kita berbahasa Rabo roh. shekenaka santo. ada Lebe suka. rebe santo rebe cantare. But when we speak to God, we speak lovingly, we speak with soft voice. Kita ketika berkata dengan Tuhan, kita berkata dengan bahasa kasih, dengan lembut. When we worship God Ketika kita menyembah with Tuhan soft heart, dengan hati with, lembut. love speech is never la 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 la. Iya. Ya, kata-kata Love bahasa speech is always soft. dengan lembut I ya. love you, Lord. Lai reina ira santo remana. Cantarena kai lei reina santo rena kai reina ina kai le raine lei rena santo rena lai reine na kai reine santo rena kai reine laira. And then you enjoy his presence. Aku mau engkau menikmati hadirat. Oh, how he loved to hear our worship. Dan bagaimana Tuhan itu suka dengan penyembahan kita. Amen. Amin. But then when we speak to spirits, Tapi ketika kita berbicara dengan roh, we rule in spirits. kita memerintah di dalam roh. I give you a secret what I have learned. Nobody teach this to me. Iya, enggak ada yang except ngajarin Holy saya. Spirit. Hanya kecuali Roh Kudus ya. Because you speak in tongues, Karena engkau berbicara dalam bahasa roh, angels they understand.
Malaikat Tuhan mengerti They serve you, dan dia melayani engkau and your life gets easier dan hidupmu lebih tomorrow, mudah. after tomorrow, Lebih mudah besok after demi 1 week. satu minggu. It's very easy. Your Sangat life. mudah melewatinya. Why? Mengapa? Because you speak in tongues. Karena engkau berbahasa roh. And the angels prepare your way. Dan malaikat Tuhan itu mempersiapkan They go jalanmu before you di depan engkau. to make the way for you. Dan membuat jalan buat engkau. Sometimes when I speak very boldly, strongly, Kadang-kadang kalau when saya I berkata, am removing evil spirits in atmosphere, saat ketika saya ya itu menggeser yaitu When roh I- di dalam roh, roh di When- dalam roh. when I am taking dominion Ketika saya mengambil kuasa of evil spirits atas roh jahat in some occasion, atau dalam beberapa hal, yeah, I speak like saya berkata laborebesha, hamorebesa kotoko robo, ikatana, korobo sheketa, ikatana, loborebesheke, oh ho ho, labore, kanta, koresam. Totally different language. sangat berbeda ya bahasanya. Totally different attitude Dan juga sikap yang berbeda for different purposes. untuk tujuan yang berbeda. Yeah? And what happens? Dan apa yang terjadi? Angels start to work. Dan malaikat Tuhan itu mulai I bekerja. remember one time in one church in somewhere in Java. Saya ingat satu kali ada satu gereja di Jawa. Yeah. Saturday I had a seminar of spiritual gifts. Iya, seminar yaitu Gift of the karunia-karunia Spirit, roh. yeah. Iya. And they worship, and it seems that the worship, the godly atmosphere don't fall. Iya, sepertinya dalam alam roh itu saat mereka nyembah itu enggak turun. When I get the microphone, Saat ketika saya ambil mikrofon, I understood saya mengerti there are some evil spirits. dan saya mengerti ada roh jahat. For some reason, they have right Nah, untuk alasan itulah mereka punya hak to block untuk blok, godly atmosphere yaitu atmosfer ilahi. over sanctuary, over gathering. Iya. Yeah, Over? over our gathering. Ya, gathering. jadi yaitu di atas pertemuan kami. Yeah, that the Holy Spirit's sweetness was not there. Bahwa yaitu Roh Kudus tidak ada di sana. Yeah. Then I see everybody, like, not everybody but many, like, Untuk udah. sleepy. Sleepy. And I thought, no, this is not right. This is not right. Saya pikir, Then I enggak said, bener ini. let's everybody stand up and Saya- now we pray in tongues. Nah, saya katakan We command bangkit in berdiri. tongues. Mari kita berbaca And roh. then I was like a lion, Ya, saya seperti singa. Lion of Judah. Singa dari Yehuda. Roaring inside of me. Dan terus Hallelujah. mengaum. Rabosheke, Hamar Rahaborob. Because I know who I am. I know what I possess. I know this is working very, very well. Iya, karena saya tahu posisi saya tahu siapa diriku. Because in secret place, Di tempat rahasia, devil fall front of me. bahwa di tempat rahasia iblis itu jatuh di depanku. That's why Oleh karena itu people are delivered orang-orang dilepaskan in the services. di ibadah. Yeah. Otherwise they don't obey. Kalau enggak taat tuh. They don't obey everybody.
Nah, mereka tidak taat kepada setiap They orang. they don't obey every Christian, no. Nah, mereka juga tidak taat kepada setiap orang Kristen. Why? Mengapa? They have hidden fruit in their life. Karena punya hal yang tersembunyi ya di dalam hidupnya. Yeah. Hidden fruit. They are together with the devil. Karena mereka bersama-sama dengan iblis. Then I rabo shekena. Then I see a vision. Dan tiba-tiba saya lihat penglihatan. It was done a big hole on the floor, taken the lid off. Seperti ada lobang ya. Yeah. Di lantai. And hand came Dan tangan keluar. and took like this. 1, 2, 3 evil spirits and put the cap on. Nah, terus diambil 1, 2, 3, roh jahat itu menutup. And wonderful free Setelah itu atmosfernya berbeda ya, lebih merdeka. Every one of us Setiap daripada kita carry atmosphere. Carry atmosphere. Yeah. Everybody of us carry certain atmosphere. dan setiap daripada kita itu membawa atmosfer. Yeah. Amen. Amin. Your name Namamu need to be well known akan harusnya dikenal in spirit realm. ada di dalam alam roh. When Jesus come out from the wilderness after 40 days, Setelah Yesus keluar dari padang gurun setelah puasa 40 hari, he go to synagogue. dia pergi ke sinagog. The evil spirits in one man start to cry out. Roh jahat daripada seorang itu keluar berseru, Are you coming to destroy? Are you coming to send us to hell? apakah engkau mau menghancurkan dan mengirim kami ke neraka Before our time. sebelum waktu Ya. kami? We know who you are, Son of God. Kami kenal engkau adalah putra Tuhan. They know Jesus. Jesus just come to synagogue and evil spirits, they know him. Roh jahat itu kenal Yesus They know us. dan dia mengenal But kita hallelujah. juga. Haleluya. We are much stronger. We need to learn to rule. Kita harus belajar untuk memerintah, memakai yaitu kuasa menghancurkan Which we possess yang dimana dikuasai in the Holy Spirit's baptism. dengan baptisan Roh Kudus. Yeah. Amen. Amin. I think I have done Saya pikir saya sudah selesai ya. many dishes, different taste tonight. Banyak ya yang tadi disampaikan ya. Yeah, different taste on the table. Banyak. Different foods. Iya, makanan yang berbeda. Yeah, on the table. Iya, di meja makan. Yeah, about your new character. Tentang karaktermu yang baru Yeah, you identity. dan identitasmu yang baru. One time I met one guy in one Christian TV station in Norway. Satu kali saya bertemu dengan seorang Kristen di TV di Norway. He was in hell. Nah, he was in Hell. dia ada di neraka. Yeah. And he was sitting in the chair in hell. Dia duduk di kursi di neraka. Yeah. And one demon come to him and gives him hell's identity card. Nah, satu hari roh jahat itu datang beri kepada dia ID neraka buat dia. Yeah. You know, we have new identity in Christ. Kita punya identitas yang baru di dalam Kristus. Let's be wise woman and wise man. And Jadilah wanita dan laki-laki bijak yeah, and serve God dan melayani with Tuhan all knowledge. dengan seluruh You pengetahuan. need to read your Bible daily, please, Kau harus baca Alkitabmu setiap hari and meditate. dan renungkan firman Tuhan. Is there any question?
Ada pertanyaan? Any question? Ada pertanyaan? Is there anybody who have sickness which can cause death? Ada yang Physical. Iya, physical. ada yang sakit di tubuhmu yang akan sampai menuju kematian. Sakit. Ada yang sakit? You No. mean that cancer? Cancer or yeah, Iya, sakit misalnya kanker or something. atau sesuatu. Ada yang sakit di sini? No. No. Okay, not here because today I saw 2 person who has, but yeah, but anyhow, Tapi I thank you. aku berterima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Take care of yourself. Jaga dirimu, jaga kesehatanmu. Yeah. Amin. Amen. Amin.